mendokumentasi hasil observasi kami di TK Darul Falah II, sebuah lembaga PAUD yang memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak usia dini di lingkungan masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana proses pendidikan dijalankan, bagaimana tantangan dihadapi, dan bagaimana guru-guru berupaya menciptakan suasana belajar yang nyaman serta menyenangkan bagi seluruh anak. Melalui tayangan ini, kami ingin menghadirkan gambaran yang utuh mengenai sejarah berdirinya lembaga, kondisi pembelajaran sehari-hari, serta nilai-nilai yang diterapkan dalam mengembangkan potensi anak-anak. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk semakin peduli terhadap kualitas pendidikan anak usia dini. Sejarah berdirinya, TK Darul Falah II berawal pada tahun 1980 ketika tempat ini masih berfungsi sebagai TPA, atau tempat mengaji bagi anak-anak di sekitar lingkungan tersebut. Pada masa itu, kegiatan belajar masih sederhana, namun tetap menjadi ruang penting bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan agama. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga PAUD yang lebih terstruktur, tempat mengaji tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah taman kanak-kanak. Perubahan ini menunjukkan adanya komitmen masyarakat dan pengelola untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih luas dan sesuai perkembangan zaman. Lokasi sekolah yang strategis, mudah dijangkau oleh orang tua dan warga sekitar, membuat TK Darul Falah II semakin dikenal dan diminati. Sejak awal berdiri hingga kini, lembaga ini telah mengalami 2 kali pergantian kepala yayasan. Kepala yayasan pertama adalah Ibu Nurul Huda yang menjadi tokoh penting dalam pendirian sekolah ini. Setelah beliau meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh putrinya, yang meneruskan visi dan misi pendidikan yang telah dirintis sejak awal. Dalam pelaksanaan pembelajaran, TK Darul Falah II menggunakan kurikulum merdeka. Hal ini memberikan ruang bagi anak untuk belajar melalui proses, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Anak diberi kesempatan untuk bereksperimen, bereksplorasi, dan mengekspresikan kreativitas sesuai minat mereka masing-masing. Dengan pendekatan ini, anak dapat lebih percaya diri dan merasa dihargai. Namun demikian, penerapan kurikulum merdeka memiliki tantangannya sendiri. Salah satunya adalah penggunaan perangkat digital IFP atau Interactive Flat Panel yang masih perlu dipelajari oleh guru. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan media pembelajaran yang variatif agar anak tetap fokus dan tidak mudah bosan selama kegiatan belajar. Tantangan semakin terasa ketika salah satu guru tidak hadir, karena pendampingan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus biasanya membutuhkan tenaga tambahan. Meski begitu, secara umum tantangan ini masih dapat dikendalikan. Guru-guru di TK Darul Falah II berupaya memberikan layanan terbaik dan saling membantu agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Menariknya, TK Darul Falah II juga pernah menjadi tempat observasi bagi TK lain. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki pengalaman serta keterbukaan untuk terus belajar dan berbagi. Guru-guru juga pernah melakukan studi banding dan belajar langsung dari sekolah lain di Bandung untuk menambah wawasan dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Sikap terbuka terhadap pembaruan inilah yang membuat lembaga ini terus berkembang. Dalam pelaksanaan pembelajaran, TK Darul Falah II menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan ruang bagi anak untuk belajar melalui proses, bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Anak diberi kesempatan untuk bereksperimen, bereksplorasi, dan mengekspresikan kreativitas sesuai minat mereka masing-masing. Dengan pendekatan ini, anak dapat lebih percaya diri dan merasa dihargai. Namun demikian, penerapan kurikulum merdeka memiliki tantangannya sendiri. Salah satunya adalah penggunaan perangkat digital IFP atau Interactive Flat Panel yang masih perlu dipelajari oleh guru. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan media pembelajaran yang variatif agar anak tetap fokus dan tidak mudah bosan selama kegiatan belajar. Filosofi belajar melalui bermain menjadi prinsip utama di TK Darul Falah II. Guru berupaya menciptakan suasana yang nyaman, ramah, dan tidak menekan, sehingga anak-anak dapat belajar dengan suasana hati yang gembira. Guru juga menyiapkan pijakan bermain, mengatur alur pembelajaran, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk mengambil peran sesuai minatnya. Penghargaan terhadap keunikan setiap anak menjadi aspek penting, termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Pada awalnya, anak ABK dipisahkan dalam beberapa kegiatan tertentu. Namun, lambat laun anak reguler mulai dapat berbaur, membantu, dan saling memahami. Interaksi positif ini menjadi
menjadi pengalaman berharga bagi seluruh anak. Selain itu, TK Darul Falah 2 juga menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua melalui forum yang mendukung berbagai kegiatan, seperti lomba, bazar, maupun program kreatif lainnya. Melalui kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua, proses pendidikan menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Demikian dokumentasi hasil observasi kami di TK Darul Falah 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru dan pihak sekolah yang telah menerima kami dengan sangat baik, serta memberikan kesempatan untuk belajar secara langsung mengenai proses pendidikan anak usia dini. Melalui observasi ini, kami mendapatkan banyak wawasan baru mengenai bagaimana tantangan dihadapi, bagaimana kurikulum diterapkan, serta bagaimana suasana belajar yang dirancang untuk mendukung perkembangan anak. Kami berharap pengalaman ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi motivasi untuk turut berkontribusi dalam peningkatan layanan pendidikan PAUD di masa mendatang. Semoga apa yang kami pelajari dapat memberikan manfaat, baik bagi kami sebagai mahasiswa, maupun bagi perkembangan dunia pendidikan anak usia dini.